Halo Sobat Trust, kembali lagi bersama channel Toyota Trust Surabaya. Di belakang saya sekarang ada Toyota Veloz 1.3 tahun 2020. Nah, 1.3. Jadi untuk Veloz generasi ini ada dua versi, yaitu 1500 dan 1300 cc. Kebetulan di belakang saya unit ini bermesinkan 1300 cc. Yuk, seperti apa? Kita lihat kondisi unitnya. Oke, teman-teman, dari depan sekilas kita lihat dari wajahnya si Veloz 2020 ini sangat agresif dan garang sekali ya. Hampir mirip-mirip dengan Toyota Foxy, katanya sih seperti itu. Nah, kita lihat dari segi headlampnya. Headlampnya ini menggunakan LED ya, LED seperti mobil-mobil zaman sekarang. Dan gak heran lampunya kalau malam tuh terang banget. Terus kedua di fog lampnya dia masih menggunakan bolam biasa dan nyalanya kuning. Nah, Avanza atau Veloz yang di tahun ini sering disebut dengan Avanza yang lampunya tumpuk ya, karena lampunya seperti bertumpuk dua gini. Oke, dari grillnya ini menggunakan aksen chrome, tapi chrome-nya bukan chrome biasa. Untuk Veloz menggunakan aksen dark chrome, jadi chrome-nya itu hitam, gelap gitu ya. Dan kita pindah ke samping, dia sudah dilengkapi dengan velg 15 inci. Nah, 15 incinya Veloz ini berbeda dengan yang Veloz 15. Kalau yang 13 atau yang 1300 dia masih menggunakan velg yang masih single tone ya. Nah, kalau yang 1500 dia menggunakan two tone polish. Jadi seperti itu. Untuk Toyota Veloz, kuncinya sudah menggunakan smart key. Jadi dia bisa masuk ke dalam, kita bisa akses dan buka melalui tombol yang ada di handle pintu. Jadi kita tinggal cukup kantongi kuncinya, kita tekan tombol ini dan kita buka. Nah, simpel banget kan. Oke, untuk spionnya dia masih belum auto retractable, dia masih mekanisme pelipatannya aja yang elektrik. Tapi dia belum auto. Jadi kalau dikunci belum bisa melipat sendiri. Sekarang saya sudah berada di dalam interiornya Toyota Veloz tahun 2020. Jadi ini adalah Veloz yang menggunakan penggerak belakang. Jadi generasi facelift yang terakhir. Dia keluar hanya kurang lebih 2 tahunan aja, terus ganti yang all new. All new yang sekarang itu menggunakan penggerak roda depan ya. Nah, kita bisa lihat setirnya ini masih ada motif jeruknya. Karena mobil ini berjalan baru 27.000 km aja nih. Dan di dalam kita dapat apa? Kita dapat push start stop engine button. Jadi ini untuk menyalakan mesin ya. Dia tinggal injak kopling dan kita tekan tombol ini dan akan menyalalah mobil ini. Jadi seperti itu. Panel AC-nya digital, kita dapat juga namanya audio steering switch di setir. Terus kita dapat sun visor, tapi belum ada lampunya. Oke lah, standar. Nah, untuk joknya sendiri bisa dimaju mundurkan seperti biasa, Avanza, dan reclining. Joknya ini masih bagus banget teman-teman. Karena kenapa? Jok aslinya masih di dalam. Dan ini menggunakan bungkus jok ya, bungkus jok yang dari kulit. Kita lihat lagi untuk door trimnya ini masih belum ada kotor-kotor yang membandel gitu ya. Kaca film masih bagus, semuanya kondisinya masih prima sih mobil ini. Dan mobil ini tidak ada bekas tabrak ya. Karena di Toyota Trust itu kita nggak akan menerima mobil yang bekas laka ataupun bekas banjir. Sekarang kita ke row kedua, kita lihat. Oke, row keduanya sama persis kondisinya dengan row pertama di sisi kemudi. Dan ini masih sangat proper untuk orang setinggi saya. Tinggi saya 173 cm. Masih bisa duduk dengan nyaman di row kedua. Dan ini masih bisa di sliding, maju maupun mundur. Dan tidak lupa ada double blower di row kedua. Dan sampai di row keduanya ini masih dilapisi dengan bungkus jok ya kalau ini namanya. Terus ada power outlet dan ada tempat penyimpanan. Di tengah ini ada namanya console box yang bisa kita gunakan untuk armrest ketika kita nyetir. Dan ada hand grip, bentuknya fix. Mobil ini interiornya masih sangat bersih ya teman-teman. Karena bisa dilihat ya, dari karpet dasarnya ini masih
masih belum koyak ya, istilahnya koyak apa ya, robek-robek atau gitu. Jadi mobil ini jarang banget dipakai sama pemilik sebelumnya. Ya, kilometernya aja baru 27.000 kilometer ya. Di belakang ini ada logo Veloz, emblem ya. Emblem, dan masih dilengkapi juga dengan Avanza Veloz. Nah, ini tidak ditulis 1.3-nya. Kalau yang 1500 ada tulisan 1.5. Dan aksen darkroom-nya masih berlanjut sampai dengan garnish yang ada di belakang ini, teman-teman. Oke, kita lihat bagasinya. Bagasinya ini cukup lumayan kalau untuk sekelas mobil-mobil LMPV. Dia masih bisa menampung 3 koper medium lah. Masih bisa nih di belakang sini. Terus ban serep ada di belakang, di bagian bawah ya maksud saya. Dan ini ada toolkit dan kotak P3K-nya sudah jadi satu nih. Ya, jadi sepraktis itu. Di kursi baris ketiga ini bisa dilipat. Mekanisme pelipatannya 50-50. Jadi seperti itu. Bahkan sarung joknya ini sampai row ketiga ini masih bagus semua loh. Gak ada yang robek, gak ada yang istilahnya baret-baret, nggak pernah kerja berat sih kayaknya mobil ini. Terus apalagi ya, nih masih mulus semua ya. Untuk cat dalamnya nggak ada kerak-kerak ya, mantep dah, kondisinya masih mantep sih kalau untuk mobil ini. Dan nggak lupa juga ada shark fin antena dan ada high mount stop lamp, dilengkapi juga dengan ini nih, spoiler kalau untuk Veloz. Nah, ini nih yang membedakan antara Veloz dan Avanza-nya. Seperti ini. Ini namanya set body molding, ada di semua tipe Veloz generasi ini ya. Ini Veloz di generasi terakhir yang menggunakan penggerak roda belakang. Oke teman-teman, sekarang kita akan coba nih rasanya gimana ya mengendarain Veloz yang generasi terakhir yang menggunakan penggerak roda belakang. Apakah masih sangat nyaman ataukah lebih nyaman yang penggerak depan? Yuk kita langsung aja check it out. Oke, sekarang kita udah berada di interiornya Veloz 1300 cc tahun 2020 ya. Nah, kita masuk ke dalamnya nih, sangat futuristis ya. Kita lihat nih depannya, terus ada head unit. Head unit ini udah touchscreen dan panel AC-nya ini sudah menggunakan tombol. Jadi nggak ketinggalan zaman dengan mobil-mobil yang pakai puter-puteran nih. Oke, sekarang kita coba jalan karena mobil ini bertransmisi manual. Jadi pedalnya 3 ya teman-teman. Pedal 3, penggerak roda belakang. Ini biasanya mobil yang sangat durable dipakai untuk keluar kota nih. Untuk tanjakan oke. Untuk turunan juga oke. Jadi ya seperti itu. Naikannya masih enak kok. Dia ada improvement daripada Avanza sebelumnya. Jadi dia punya bantingan itu sedikit lebih keras, tapi dia punya body roll itu sangat minim. Jadi ada improvement di bagian suspensi gitu. Memang nggak senyaman yang penggerak depan, tapi minimal ini udah nyaman banget kok. Jadi lebih enak gitu ya. Dipakai belok-belok itu body rollnya agak lebih minim sih daripada yang generasi-generasi sebelumnya. Yang generasi tahun 2012, bahkan generasi yang pertama tuh yang body rollnya kerasa banget. Nah kalau ini biasa aja gitu loh. Meskipun dia penggerak roda belakang, dia chassisnya juga bisa dibilang semi leather frame, tapi mobil ini masih oke. Dan mobil ini cocok banget untuk digunakan dengan mobilitas yang sangat tinggi. Buat teman-teman yang sering keluar kota, melahap jalanan yang nggak bersahabat, Toyota Avanza atau Avanza Veloz yang masih menggunakan penggerak belakang ini adalah jadi mobil pilihan yang paling terbaik deh. Ban bakarnya irit, terus juga apa ya, tarikan mesinnya, tenaganya juga nggak malu-maluin sih. Nah, kita coba lewat posisi tidur. Dia bantingannya halus gitu ya, cuma sekali saja. Cuma sekali doang nih.
Kalau yang generasi-generasi di bawahnya ini, bahkan yang sebelum Barong, dia bantingnya bisa sampai 2 kali tuh suspensi belakangnya. Kalau ini enak sih, mantep lah kalau dipakai luar kota. Dan menurut pengakuan dari yang punya nih, yang pakai sebelumnya, konsumsi bahan bakar mobil ini kalau untuk luar kota bisa sampai 1:15, 1 liter 15 kilo. Wah, irit banget kalau untuk kelasnya Veloz ya. Dan untuk Veloz generasi yang sekarang, yang all new, dia mesinnya pilihannya cuma ada satu, 1500 cc CVT dan 1500 cc manual. Manual ada di Avanza kayaknya, Veloznya Matic semua kayaknya, CVT. Dan untuk teman-teman yang cari mobil ini terbilang langka ya, karena keluarnya cuma 2 tahun aja. Jadi selama 2 tahun itu penjualannya sudah cukup banyak sih. Cuma banyak juga orang yang nggak mau jual mobil ini karena alasan kenyamanan. Masih nyaman dan masih durable dipakai gitu loh. Jadi buat teman-teman yang tertarik sama mobil ini, warnanya putih, transmisi manual, penggerak belakang, ada di Toyota Trust. Oke, jadi gimana Sobat Trust? Tertarik dengan mobil ini? Bisa hubungi nomor di bawah ini, atau bisa langsung datang ke Toyota Trust Surabaya, Jalan Raya Waru, KM 15, Gedangan, Sidoarjo. Kita masih satu komplek dengan Auto 2000 Waru, so datang aja dan lihat, dan kalian bisa pilih-pilih mobil di sini nih. Kita masih banyak dan ready stok Toyota lainnya. Ada juga non Toyota sih, tinggal pilih aja dan bisa melakukan pembelian secara cash maupun kredit. Kalau kredit bisa, mas, sini mas. Sini mas. Kalau kredit langsung dihitungkan sama ACC, Astra Credit Company, oke? Bisa DP berapa persen? 15%. Mulai 15% ya, lur ya. Konco-konco bolo-bolo, Jawa Timur, ojo lali, lek tuku motor nang Toyota Trust, motor bekas ya, dijamin berkualitas. DP-nya hanya 15%. Jadi kalau untuk Toyota Veloz ini DP-nya berapa Mas Rahmat? Estimasi DP sekitar 20 juta. Sekitar 20 juta, mantep, kurang diskon yo. Belum diskon. Wow, thank you ACC. Support deh pokoknya ACC. Yuk, thank you. Oke, Sobat Trust, kembali lagi nanti bersama saya Rio beserta video-video review lainnya ya. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe.